Hai, kami dari kelompok 1 pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang diselenggarakan oleh BPKTK Provinsi Jawa Barat. Nah, kami akan menjelaskan tentang pengelolaan data menggunakan langkah-langkah berpikir komputasional dalam memecahkan suatu masalah. Dengan menerapkan 4 cornerstone berpikir komputasional, yaitu kemampuan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma untuk memecahkan masalah logistik dalam menghitung waktu tempuh berkendara yang mendekati keadaan sebenarnya dengan langkah-langkah yang terstruktur. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh data. Jadi yang pertama itu aktivitas mengidentifikasi data yang diperlukan atau proses dekomposisi memecah masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Oke, langkah yang pertama yaitu identifikasi data tanggal, waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca yang diperoleh dari sumber data, diantaranya dari Google Maps, GPS, survei, dan Waze. Nah, yang kedua, aktivitas pembersihan dan validasi data menggunakan teknik standarisasi, yaitu menstandarkan satuan kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Setelah semua datanya distandarisasi, kemudian dianalisis, maka diperoleh data bahwa kecepatan tersebut semuanya valid. Dan setelah dievaluasi dengan melihat kondisi dari jarak, lalu kemudian jenis jalan, kondisi lalu lintas, dan cuaca, itu tidak ditemukan adanya outlier. Selanjutnya, aktivitas 3 yaitu klasifikasi dan pengelompokan. Nah, pada aktivitas ini kita mengelompokkan kategori jarak dengan ketentuan berikan label pendek untuk jarak kurang dari 10 km, menengah untuk jarak 10 sampai 30 km, dan jauh itu untuk lebih dari 30 km. Nah, seperti yang tercantum di pojok kanan bawah. Nah, untuk yang pertama kita akan menentukan kategori jarak. Agar lebih efisien, kita dapat menggunakan formula sebagai berikut. Itu ada if s B2 kurang dari 10 itu dikategorikan pendek, B2 kurang dari sama dengan 30 itu menengah, dan B2 lebih dari 30 itu kategori jauh. Setelah kita itu selesai, kita tinggal
drag ke bawah ya sampai akhir. Nah, seperti itu semuanya sudah terisi. Kemudian untuk kategori waktu juga sama, kita menggunakan formula seperti kategori jarak tadi ya. Dan untuk kriterianya kita sesuaikan bahwa dimulai dari pukul 00 sampai pukul 10 itu merupakan pagi, dari pukul 10 sampai pukul 15 itu siang, dari pukul 15 sampai 18 itu sore, dan dari pukul 18 sampai pukul 23.59 itu malam. Nah, jadi bisa kita masukkan kriteria-kriteria yang tadi menggunakan rumus di atas ya. Nah, setelah itu sama seperti yang tadi, kita tinggal drag saja sampai bawah sehingga nanti terisi otomatis. Ini kita berikan label ya, bahwa hari kerja itu untuk hari Senin dan Jumat, dan hari libur itu untuk hari Sabtu dan Minggu. Nah, kita dapat menggunakan formula yang ada di atas ini ya. If F2 Sabtu itu adalah hari libur, dan if F2 Minggu itu juga hari libur. Selain dari itu, maka hari kerja. Selanjutnya kita drag sampai bawah. Nah, semua sudah terisi otomatis ya. Selanjutnya, untuk menentukan waktu ideal dalam satuan menit, itu dapat menggunakan formula dengan ketentuan bahwa kecepatan maksimum di jalan raya itu 40 km per jam, di jalan kota 60 km per jam, dan di jalan tol itu 80 km per jam perkiraan ya. Nah, kemudian untuk menghitung waktu ideal ini kita dapat menggunakan formula if s. Jika jenis jalannya adalah jalan tol, maka jarak dibagi dengan kecepatan kemudian dikalikan dengan 60 menit, karena di sini kita akan mengubah dari jam menjadi menit. Begitupun dengan jenis jalan yang lain, yaitu ada jalan raya dan jalan kota. Nah, dari formula tersebut sehingga kita dapatkan atau kita peroleh hasil bahwa waktu ideal yang pertama yaitu 22,95 menit. Selanjutnya kita drag untuk seluruh data, dan yang terakhir yaitu menentukan indeks hambatan, di mana indeks hambatan ini merupakan rasio antara waktu tempuh dengan waktu ideal. Nah, untuk cara menghitung indeks hambatan ini kita dapat membagi waktu tempuh nyata dengan waktu tempuh ideal sehingga diperoleh hasil seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya aktivitas 4 yaitu abstraksi, menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan dalam pengolahan data. Tahap abstraksi dapat dimulai dari perhitungan statistik dasar seperti waktu tempuh rata-rata per kilometer, kecepatan rata-rata berdasarkan kategori jalan, dan distribusi waktu tempuh. Langkah selanjutnya adalah identifikasi faktor yang mempengaruhi waktu tempuh, misalnya kategori jarak, jenis jalan, dan kondisi lalu lintas. Nah, di sini yang pertama kita akan menghitung waktu tempuh rata-rata per kilometer dengan menggunakan formula average if s, kemudian klik waktu tempuh, lalu kemudian kita blok. Selanjutnya kita inputkan rank kategori jarak pada aktivitas 3 ya, kita klik kemudian blok. Setelah itu kita masukkan kriteria jaraknya. Yang pertama yaitu pendek, kemudian setelah itu rank jenis jalan, kita klik pada aktivitas 3 ya, kemudian kita blok dan kita masukkan kriteria jenis jalannya. Yang pertama itu jalan kota ya, kita ganti kriteria jenis jalan ini menjadi jalan kota. Kemudian setelah itu kita input range kondisi jalan ya, kita klik kemudian kita blok. Nah, setelah itu ganti kriteria lalu lintas di sini menjadi kriteria yang pertama yaitu rendah.
Nah, maka langsung diperoleh hasil bahwa waktu tempuh rata-rata per kilometer pada saat kategori jarak pendek dan jenis jalan kota dengan kondisi lalu lintas rendah itu 17,5 menit ya. Kemudian hasilnya itu kita drag untuk selanjutnya kita ubah kategorinya berdasarkan disesuaikan dengan tabel yang ada ya. Nah, setelah semua selesai, maka hasil perhitungannya akan seperti ini. Dapat dilihat di sini bahwa ada satu data yang tidak terdefinisikan dikarenakan pada sumber data tidak terdapat kondisi lalu lintas sangat tinggi pada saat jarak menengah dan jenis jalan tol. Selanjutnya, kita akan menghitung deviasi standar waktu tempuh dengan menggunakan formula STDFS. Kita menggunakan sampel ya, lalu kemudian if dengan memasukkan range kategori jarak pada aktivitas 3. Nah, kita klik, kemudian kita blok. Setelah itu kita masukkan kriteria jaraknya. Yang pertama yaitu untuk jarak pendek. Lalu kita masukkan range jenis jalan ya dengan cara mengklik kategori jenis jalan pada aktivitas 3, kemudian kita blok dan kita ganti kriteria jenis jalannya ini menjadi kriteria yang pertama yaitu jalan kota. Nah, kemudian kita masukkan range waktu tempuhnya dengan cara mengklik kemudian kita blok seluruh datanya. Kemudian setelah diperoleh data, dapat kita drag ke bawah dan mengganti bagian kriteria range-nya sesuai dengan kriteria yang tertera dalam tabel. Kriteria jarak menengah dan jenis jalan kota. Nah, untuk yang kedua ini juga tidak terdefinisikan karena pada sumber data hanya terdapat satu data untuk kategori jarak menengah dan jenis jalan kota. Sehingga kita tidak bisa memperoleh deviasi standar waktu tempuh untuk itu karena datanya hanya ada satu. Rata-rata per kategori jalan dengan menggunakan formula average if, kemudian kita masukkan range-nya jenis jalan yang ada pada aktivitas 3 dan kita ganti kriteria jenis jalannya menggunakan jenis jalan yang pertama yaitu jalan kota. Kemudian kita klik range kecepatan sehingga nanti akan diperoleh kecepatan rata-rata per kategori jalan. Kriteria range sesuai dengan tabel, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut.
Terakhir, kita menghitung indeks hambatan rata-rata per kondisi lalu lintas dengan menggunakan formula seperti yang tadi, yaitu average if. Kemudian kita klik range kondisi lalu lintas pada aktivitas 3 dan kita ganti kriteria lalu lintasnya menjadi yang pertama, yaitu rendah. Kemudian setelah itu kita klik range indeks hambatan pada aktivitas 3. Dapat kita drag dan mengganti kriteria sesuai dengan tabel seperti pada tahap-tahap sebelumnya ya. Kemudian hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Tes 1 sampai dengan 4 terkait pengelolaan data dengan menerapkan 3 cornerstone berpikir komputasional, yaitu kemampuan dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.